Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Happy Karyaludin Ramadan, NPM 2341064. Di sini saya ingin menjelaskan tentang HRM atau Manajemen Sumber Daya Manusia. Adalah disiplin ilmu dan praktek yang berfokus kepada pengelola tenaga kerja dalam sebuah organisasi. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa organisasi memiliki tenaga kerja yang sangat produktif, termotivasi, dan sesuai dengan kebutuhan strategis perusahaan. Definisi HRM. HRM adalah pendekatan strategis untuk mengelola orang sumber daya manusia dalam organisasi, termasuk proses perekrutan, pelatihan, pengembangan, penilaian kinerja, kompensasi, serta pengelolaan hubungan kerja. HRM bertujuan menciptakan lingkungan kerja yang kondusif dan mencapai tujuan organisasi sekaligus memenuhi kebutuhan karyawan. 2. Fungsi utama HRM, yaitu memiliki beberapa fungsi utama, yaitu 1. Perekrutan dan seleksi, recruitment and selection, mengidentifikasi kebutuhan tenaga kerja, menarik kandidat yang tepat, dan memiliki individu yang paling sesuai untuk posisi tertentu. 2. Pelatihan yang pengembangan, training and development, memberikan pelatihan kepada karyawan baru atau lama agar mereka dapat meningkatkan keterampilan dan kompensasi. Ini mencakup pelatihan teknis, kepemimpinan, hingga pengembangan karir. 3. Manajemen kinerja, performance management, mengelola dan mengevaluasi sistem penilaian berbasis tujuan feedback dan pengelola profesional. 3. Tujuan HRM, mendukung tujuan organisasi, membantu perusahaan mencapai target bisnisnya dengan manajemen tenaga kerja yang efisien. Pengembangan karyawan, meningkatkan keterampilan, motivasi, dan kesejahteraan karyawan. Meningkatkan produktivitas, memastikan karyawan bekerja secara optimal melalui motivasi dan penghargaan. Mengelola hubungan kerja, memastikan hubungan harmonis antara perusahaan dan karyawan. Strategi HRM, yaitu ada 4. 1. HRM strategis, mengintegrasikan 4. Strategi HRM. HRM strategis mengintegrasikan kebijakan HRM dengan tujuan bisnis jangka panjang perusahaan. Contohnya, mempersiapkan tenaga kerja untuk menghadapi tantangan digitalisasi. 2. Pendekatan berbasis kompensasi, mengelola karyawan berdasarkan keterampilan dan kompensasi mereka. 3. HRM berbasis teknologi, memanfaatkan perangkat lunak HR seperti HRIS, Human Resource Information System, untuk mendukung manajemen data karyawan. 5. Prinsip-prinsip dasar HRM, yaitu keadilan dan transparansi. Semua keputusan terkait karyawan harus adil dan transparan. Pemberdayaan karyawan, memberikan otonomi kepada karyawan untuk meningkatkan motivasi dan kreativitas, meningkatkan berkelanjutan, fokus pada pelatihan dan pengembangan berkelanjutan. Kepatuhan hukum, mengelola tenaga kerja sesuai dengan peraturan hukum ketenagakerjaan. 6. Tantangan HRM di era modern, transformasi digital, peran teknologi mengubah cara kerja dan kebutuhan tenaga kerja. Keberagaman di tempat kerja, mengelola tenaga kerja yang beragam dalam hal budaya, gender, atau generasi. Kesejahteraan karyawan, fokus pada keseimbangan kehidupan kerja dan kesehatan mental. Manajemen perubahan, memastikan karyawan dapat beradaptasi dengan perubahan organisasi atau pasar. Kesimpulan dari HRM adalah elemen penting dalam kesuksesan organisasi karena melibatkan pengelolaan aspek paling kritis, yaitu manusia. Dengan HRM yang baik, organisasi dapat memastikan bahwa mereka memiliki tenaga kerja yang kompeten, termotivasi, dan produktif, sehingga mampu bersaing di pasar. Sekian penjelasan saya tentang HRM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.